Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial kali ini akan membahas mengenai penggunaan master PPT Stembi. Ya. Nah, pembuatan materi dalam bentuk PowerPoint itu tidak hanya sekedar menarik, tapi juga harus punya identitas. Nah, dari Stembi, kami coba berusaha untuk membuat master PPT agar PowerPoint yang kita buat itu punya identitas lembaga. Jadi setiap lembarnya minimal ada logo lembaga. Nah, bagaimana cara menginstal dan memakainya? Nah, nanti Bapak Ibu dosen akan mendapatkan eh, master PPT-nya, ya, master PowerPoint dan juga jenis-jenis font yang harus diinstalkan ke komputer yang akan dipakai. Nah, memang di sini ada beberapa yang perlu diinstalkan. Jadi sebelum masuk ke PPT, ini mohon untuk diinstal terlebih dahulu. Nah, caranya bisa dengan copy paste eh, di program C ya, atau kita double klik satu-satu, kemudian di sini kita install. Nah, kalau misalnya sudah terinstall, ini akan muncul peringatan seperti ini. Kalau kita mau replace, kita tinggal pilih yes. Ini proses penginstalan. Nah, kalau misalnya udah terinstall, berarti ininya sudah tidak bisa diklik lagi. Berarti ini sudah terinstall. Nah, begitupun dengan yang lainnya, ya, sampai dengan yang terakhir. Ini, kita install gitu ya. Nah, setelah proses install, ini karena sedikit, jadi double klik saja kemudian install. Berikutnya adalah kita membuka PowerPoint-nya. Jadi bukan membuka PPT ini, tapi kita membuka PowerPoint baru. Boleh kita membuka PowerPoint baru, atau kita membuka PowerPoint yang akan digunakan untuk eh, pembuatan atau untuk merubah background-nya gitu ya. Nah, sampai terbuka seperti ini, kemudian kita pilih yang blank presentation. Nanti akan masuk ke lembar kerja seperti ini. Nah, berikutnya, di sini ada home, insert, ada design. Berikutnya adalah kita pilih desain. Nah, kalau kita lihat di sini, desainnya adalah desain bawaan dari PowerPoint. Nah, bagaimana kita memasukkan yang bentuknya seperti ini. Ya. Jadi kita pilih ini di ujungnya ada tanda panah ke bawah. Kemudian kita pilih browse. Berikutnya kita buka filenya, master PPT-nya. Klik, kemudian apply. Nah, ini akan masuk ya. Nah, tapi masuk itu hanya untuk sementara. Kalau kita mau gunakan di pembuatan PowerPoint berikutnya, ini agar tersimpan seperti halnya yang seperti ini di sini, maka kita harus meng-save-nya. Kita pilih kembali tanda panahnya, kemudian kita pilih save. Kita klik, kemudian kita langsung save. Maka ini akan otomatis tersimpan di sini. Jadi kalau kita buka lagi PowerPoint, maka ini sudah ada template-nya sudah ada di sini. Nah, kemudian berikutnya adalah cara penggunaannya. Ini cukup mudah saya kira ya, sangat mudah sekali. Nah, berikutnya adalah cara penggunaan. Ini halaman pertama untuk judul, kemudian halaman kedua ini bisa subjudul atau diganti dengan eh, langsung materi. Contoh ini sudah subjudul. Yang ketiga, ini kita bisa gunakan layout untuk memilih stylenya atau untuk memilih desainnya. Nah, desainnya di sini ada beragam, misalnya untuk subbab lagi, nah kita bisa gunakan yang ini biar tidak monoton. Kemudian untuk halaman isi di sini kita bisa gunakan
Misalnya bentuk seperti ini ya. Nah, di sini tetap ada logo dan di sini juga ada tulisan ya. Nah, kemudian di halaman-halaman berikutnya juga contoh misalnya ini kalau misalnya ada penomoran gitu ya. Nomor satu yang akan dijelaskan, nomor dua dan seterusnya. Bisa gunakan ini. Ini banyak pilihan, ya, jadi boleh silakan ini untuk judulnya, ini untuk isi-isinya di sini. Ini bisa sesuaikan, ini misalnya nomor 02, 03 gitu ya. Ini title-nya, ini juga masih bisa diganti. Ya. Judul misalnya sininya apa, nanti untuk halaman berikutnya kita bisa gunakan desain-desain yang lain ya seperti ini. Ini banyak pilihan, silakan disesuaikan. Ini kira sangat mudah untuk penggunaannya. Nah, sekarang problemnya bagaimana kalau kita menggunakan PowerPoint yang sudah ada, tapi template-nya ingin diganti. Nah, ini saya kasih contoh. Kita buka sebuah file, open, kemudian ya contoh misalnya sini ada satu, file, open, oke, close saja. Ini contoh file baru ya. Nah, kalau kita perhatikan secara seksama, di sini ukurannya itu hampir persegi 4, sementara desain yang tadi itu panjang, gitu ya. Nah, maka ini harus dirubah dulu ke ukuran yang eh, lebih panjang ini ya. Nah, untuk merubahnya, kita bisa klik desain, desain ya, menu desain, kemudian pilih slide size. Di sini ada standar sama ada widescreen ya, 16:9. Kita pilih widescreen sehingga nanti ukurannya bisa sesuai dengan eh, bisa maksimal gitu ya. Nah, di sini sudah muncul desain yang telah kita buat sebelumnya. Jadi kita tinggal klik saja di sini. Nanti halaman berikutnya akan menyesuaikan, tapi ini yang standarnya ya. Jadi yang standarnya seperti ini. Nah, ini kita bisa rubah-rubah ya. Nah, untuk judul, oh ini terlalu ke atas, terlalu besar, ini masih bisa kita rubah ya. Kita perkecil misalnya ukurannya. Nah, sehingga satu garis, kalau warnanya tidak cocok, kita bisa juga ganti warna. Ya, misalnya yang merah jadi warna biru. Ini tinggal tulis nama kita. Oke, kemudian, nah halaman kedua, ini juga kita bisa ganti dengan desain yang lain, yang lebih menarik. Misalnya saya gunakan ini, pengantar di sini. Ini juga kalau jenis hurufnya kurang sesuai, kita juga bisa ganti jenis hurufnya. Begitupun halaman-halaman selanjutnya, ini halaman 3 misalnya. Kita gunakan desain yang lain untuk halaman 3, misalnya ini. Kemudian halaman berikutnya, kita juga bisa gunakan yang lain ya, misalnya ini. Yang berikutnya, karena ini poinnya ada 2, ini juga kita bisa sesuaikan. Nah, di sini juga mungkin bisa cukup ya. Yang bawahnya kita lihat, kita yang di sini, jadi ada judul, kemudian halaman berikutnya kita bisa gunakan tempat yang lain. Kalau ini tidak cocok, kita ganti lagi. Misalnya dengan ini masih bisa kita sesuaikan. Nah, seperti ini. Kemudian halaman berikutnya, biar banyak variasi. Oke, seperti ini.
kurang besar hurufnya kita bisa tambah ukuran. Nah, ini juga salah satunya. Kemudian ini ada seperti ini, kita sesuaikan juga. Mungkin ini bisa, kalau 3 berarti kita ganti desain yang lain. Kita bisa sesuaikan desainnya seperti ini. Ini sebagai contoh saja, tinggal di slideshow. Jadi di setiap halaman ini ada identitas stay standing. Nah, berikutnya, ya seperti biasa di save, ya. Save, save as. Ini sama aja dengan pembuatan yang sebelumnya. Kita sudah jadi penyesuaian materi yang lama, ya, yang belum ada desainnya, sehingga ada sekarang desainnya yang memiliki identitas. Ini kalau misalnya di sini subjudul, kita bisa gunakan dengan desain yang lain, ya. Saya seperti ini. Ini untuk terakhir juga kita bisa gunakan slide ini. Kalau kita ada mencantumkan nama dan sebagainya, kita bisa gunakan ini. Ini disesuaikan saja. Oke, baik, mungkin itu saja untuk pemakaian dan penginstalan Master PPT STSTM Bandung. Nanti akan dikirimkan font dan master PPT-nya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.